Kamu tahu nggak sih Lau, sekarang tuh banyak banget anak muda yang cuman belajar dari handphone doang. Hah? Dari handphone doang? Terus sekarang sekolah buat apa dong? Nah makanya, terus banyak juga yang yang cari tahu dari AI. Mereka tuh lihat informasi tuh dari situ, belajar juga dari AI situ. ya. Wah kacau sih Ji. Terus sekarang kalau kayak gitu sekolah buat apa? Kalau belajar bisa diakses secara praktis gitu ya walaupun butuh internet sih ya. Nah makanya, kayaknya tuh pembahasan kali ini tuh bakal lebih seru deh di episode kali ini. Ih bener banget Kak. Apalagi kita bakalan kedatangan bintang tamu nih yang bakalan sharing-sharing opini, sharing-sharing opininya ke kita tentang topik kita nih hari ini yaitu relevansi sekolah di era AI mendunia. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Betul. Dengan aku Laura Raudatujana dan rekan Aku Jihan yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ya sedikit tentang AI. Kita bakal bahas di segmen berikutnya aja nggak sih sama bintang tamu kita yang pastinya nih menambah dan wawasan inspiratif kita banget. semua nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona, pemanis suasana. Kembali lagi di Pesona, pemanis suasana. Jadi tadi kita udah ngomong kan tentang AI. Nah, kalian tuh nggak sabar nggak sih kita mau ngebahas topik hari ini, Jihan? Iya bener banget. Topik kali ini tuh pasti lebih seru banget deh dari episode sebelumnya. Karena Pesona nih bakalan tiap episodenya tuh bakalan lebih menarik lagi gitu. Yaudah langsung aja yuk. Boleh, langsung aja nih Kak panggilin bintang tamu kita hari ini. Bintang tamu kita hari ini yaitu Muhammad Raihan. Halo Kak Rehan. Hai. Kelihatannya aura anak pinternya gitu. Udah pakai putih abu nih. Kayak Kelihatan banget. rapi banget gitu. Auranya emang apa ya kayak beda gitu ya kalau anak pintar. Betul. Aduh jadi malu gitu. Nih, jadi sekarang kita bakalan tanya-tanya nih tentang opini Rehan. Rehan di sini mengenai pandangan dan opini tentang relevansi sekolah di zaman modern saat ini. Apalagi kan sekarang udah ada yang namanya AI ya. Betul banget. Menurut Rehan sendiri nih, apakah anak-anak remaja seusia Rehan masih masih memerlukan yang namanya merasakan sekolah gitu? Masih perlu nggak sekolah menurut Raihan? Kalau menurut aku relevansi sekolah di era AI ini AI. masih relevan ya. Karena apa? Mungkin posisinya peran sekolah itu udah mulai bergeser. Ya kan? Udah. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Peran relevansi sekolah di era artificial intelligence ini mungkin masih relevan ya. Karena apa? Mungkin tapi peran sekolah tuh udah mulai kegeser karena kan anak-anak sekarang kan tanpa sekolah maksudnya nyari ilmu, nyari informasi kan sekarang udah bisa di internet ya, Internet, kayak AI, bener, YouTube, sosial bener. media lainnya. Nah, tapi kalau ngebahas tentang kerjasama, komunikasi atau interaksi sosial itu sekolah masih diperluin sih karena sekolah itu sebagai wadahnya gitu. Jujur aku setuju sih karena sekarang aku juga belajar kayak dari YouTube kan karena sekarang bentar lagi kita TKA gitu ya. Iya, Jadi benar. belajar di YouTube tapi untuk sosialisasi gitu-gitu ya tetap sekolah tuh diperluin banget sih buat wadah kita. Ya, tapi menurut Rehan sendiri nih, pembelajaran yang diberikan di sekolah itu bisa tergantikan nggak sama AI yang sekarang? Kalau pembelajaran sih nggak bisa ya karena kan itu kalau di sekolah kan kita dibimbing ya sama yang namanya guru. Bener. Ya, jadi kita bisa merasakan aura apa sih kayak perasaan kita dibimbing gitu, dikonsultasi. Itu kalau AI kan cuman ya
prompt apa ketikan doang kan. Jadi kita nggak bisa merasakan yang namanya dibimbing, Dibimbing. gitu sama mereka. Tuh. Bener-bener, kalau misalkan di sekolah kan kita kayak bener-bener diajarin langsung gitu ya, bisa bertanya lagi gitu. Nah kira-kira nih kalau dari pandangan Ryan sendiri, adanya teknologi AI ini ngebantu anak yang mau belajar atau justru ngehambat produktivitasnya sih? Karena kan biasanya ada ya yang pakai AI itu buat main game atau buat temen curhat biasanya tuh, Iya, temen bener, curhat banyak juga banget kadang tuh. atau kadang ada juga sih yang nggak make sama sekali AI ini. Jadi menurut Rehan tuh ini ngebantu anak-anak yang mau belajar atau justru ngehambat Menghambat. produktivitasnya gitu. Menurut aku tuh kalau orang yang seperti itu tuh tergantung ya kan. Kalau kita tahu ya, AI itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Iya, Tapi benar. kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti tadi cuman menyalin atau mencontek, itu merupakan hal yang negatif. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan dengan hal negatif, berarti dia nggak bijak dong gunain AI ini. Jadi dia tuh kayak nggak punya etika digitalnya. Dia nggak tahu batasan untuk menggunakan AI ini dengan baik dan benar gitu. Tapi iya emang berarti balik lagi sih ke kita ya, kita harus diri bijak. sendiri balik lagi. Kita harus bijak Harus gunain bijak. AI itu sendiri. Nah ini nih kalau dari Rehan lagi ya, di tengah teknologi yang udah AI yang mendunia ini, kira-kira keberadaan sekolah di era saat ini tuh masih penting untuk menunjang keberhasilan anak atau enggak sih? Atau justru sebetulnya kehadiran sekolah di era saat ini tuh udah nggak perlu lagi? Kayak karena kan anak-anak bahkan ya orang dewasa sendiri buat nyari pekerjaan tuh bisa pakai handphone aja gitu. Nah, betul banget. Ya, menurut aku masih penting ya sekolah karena kan yang seperti aku bilang tadi, dia perlu sekolah itu merupakan wadah untuk kita kayak berinteraksi, bersosialisasi ataupun kerjasama yang nggak bisa digantiin oleh AI. Karena cuman yang memberitahu doang informasi atau seputar masalah yang kita jabarkan ke dia dan dia menjawab dengan spesifik mungkin. Terus juga kalau peran sekolah itu memang sangat penting di era sekarang, walaupun sekarang tuh era AI gitu. Benar-benar, berarti emang nggak bisa digantiin lah ya. Jadi kayak tergantikan. ya sebenarnya sekolah tuh emang wadah utamanya gitu ya kak. Oke, bener banget nih. Nah, untuk teman-teman semua yang masih setia nonton kita bakal punya bintang tamu lagi nggak? Yang nggak Iya kalah nih, keren nggak sih? kita punya bintang tamu lagi tapi di segmen selanjutnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona, pemanis suasana. Kembali lagi di Pesona, pemanis suasana. Nah, teman-teman kan udah lihat ya, udah denger nih Opini dari Rehan. Nah, sekarang kita punya Bintang tamu yang nggak kalah keren lagi nih. anak organisasi, teman-teman. Organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Keren banget sih, Betul Kak. banget. Langsung aja nggak sih ya kita panggil bintang tamu selanjutnya adalah Nabila Mardian. Halo Kak. Hai. Boleh mic-nya? Nyalain. Gimana nih hari ini keadaannya? Cantik banget nggak sih? Udah cantik, aktif organisasi, ya kan? Cantik banget, sumpah cantik banget. Masya Allah. Kelihatannya emang ya Ji kalau anak organisasi beda, bahasanya tertata. Nggak kayak kita. Oke, kita langsung tanya aja kali ya. Tanya aja ya. Menurut Nabila sendiri nih, ada Tadi nggak sih? Kak, Apa? tanya ini dulu. Boleh nggak tanya Boleh. organisasi? Kakak tuh ikut organisasi apa aja sih? Oh iya, boleh. Boleh. Jadi kalau untuk di internal sekolah sendiri, aku tuh periode lalu menjabat sebagai ketua umum MPK. Wow. Keren Terus sekali. kalau untuk di ekstrakurikuler di sekolah juga, aku menjabat sebagai konselor sebaya gitu di PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Terus kalau di eksternal, aku aktif sebagai duta genre aja sih, cuma udah lengser juga, jadi udah lumayan senggang. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Ternyata
berarti satu periode yang sama tuh ya, jadi Iya, duta genre, jadi ketua umum juga. Keren banget sih Kak. Boleh tuh langsung aja Kak pertanyaannya. Oke, menurut Nabila nih, ada nggak sih dampak langsung yang diberikan oleh sekolah terhadap kesuksesan kamu dalam berorganisasi? Oke. Kalau menurut opini aku sendiri pastinya ada, karena sekolah itu sebagai wadah gitu kan. Karena tanpa sekolah aku nggak bisa jadi kayak sekarang. Di 48 sendiri aku benar-benar dikasih wadah untuk ngembangin potensi aku nih dari di ekstrakurikuler, terus juga di akademik juga. Nah terus di sekolah juga guru-guru sama teman-temannya tuh support gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa gak sendiri gitu loh. Even aku ngerasa aduh capek gitu kadang kan. Cuma benar-benar teman-temannya lingkungannya support banget sih. Berarti Lingkungan yang emang support. lingkungan tuh juga mempengaruhi Berpengaruh banget ya. buat diri kita. Emang sekolahnya juga keren sih, nge-support gitu. Jadi iya kitanya juga jadinya semangat gitu ya, walaupun capek tadi. Betul. Langsung aja nih ya, aku mau nanya, menurut Nabila di zaman yang serba muda ini nih, apalagi kan ada AI ya, apakah anak-anak hingga remaja kayak Nabila dan Rehan nih masih harus ngerasain yang namanya sekolah? Menurut Nabila gimana? Kalau menurut aku pastinya perlu banget ya teman-teman. Walaupun sekarang lagi ada yang maraknya AI gitu atau artificial intelligence gitu, kita tetap butuh wadah, karena balik lagi setiap orang butuh komunikasi atau bersosialisasi. Kalau misalnya di AI aja mungkin kita cuma searah aja gitu kan, dia cuma menjawab aja. Tapi kalau misalnya di sekolah kita bisa konseling langsung sama gurunya, terus kita bisa cerita sama teman-teman kita. Jadinya pastinya juga lebih luas dan lebih leluasa untuk eksplor banyak hal kayak gitu. Maaf ya. Aku langsung lanjut sekali ya, pertanyaan selanjutnya buat ke Nabila. Boleh. Kayaknya udah deh pertanyaannya Kak. Kayak tadi udah menjawab deh. Kayak Benar. berarti Kayak itu udah bahkan terjawab gitu. bahkan secanggih apapun AI ya, tetap aja sekolah itu utamanya tetap utama, pembelajaran di sekolah tuh nggak bisa digantikan gitu dengan AI. Benar. Nah, setelah ini tuh kita akan main mini game seru-seruan bareng Nabila dan Raihan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Nah teman-teman, aduh sedih nggak sih Kak? Udah Sedih segmen akhir nih terakhir. ya. Bohong guys, aku nggak sedih, aku seneng soalnya udah mau kelar. Nggak bohong, aku sedih dikit karena udah mau berakhir episode kali ini ya. Tapi sebelum episode kali ini selesai selesai, kita mau dengar dulu pesan dari Nabila dan Rehan. Dari kalian, apakah ada pesan buat teman-teman nih yang mungkin lagi nonton acara ini tentang era AI yang sekarang ini? Pesannya buat teman-teman dari kalian berdua. Coba dulu nih. Ya. ya. Sweet lagi deh, sweet lagi. Boleh deh, sweet lagi deh. Yang menang duluan ya. Ya, Nah. Oke. 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 Kalau dari aku pesan buat teman-teman semua yang nonton, boleh banget teman-teman pakai AI, karena balik lagi kita nggak boleh kudet ya, kita nggak boleh ketinggalan zaman, karena agaknya Indonesia emang kurang gitu kan pengetahuannya dibanding negara-negara maju. Cuma kita tetap harus bisa dan tahu mengenai AI. Cuma jangan sampai kalian ketergantungan, karena balik lagi kita harus tetap berpikir mengenai otak kita, logika kita harus tetap bisa diasah biar kita bisa lebih maju lagi untuk pembelajaran, otomatis bisa mencapai nanti kuliah, sarjana dan lain-lain. Pokoknya benar-benar harus semangat untuk sekolah. Oke, keren banget. keren Kalian tepuk tangan dulu nggak sih? Pesannya untuk teman-teman. Lanjut kali ya, pesan dari Raihan. Oke, pesan dari aku, tolong gunain AI secara bijak. Jadi jangan untuk copying aja, tapi kalian perlu paham, perlu menyaring informasi dari AI. Kenapa? Kalau kalian nggak hati-hati, dampak buruknya juga ke kalian teman-teman. Dan juga benar-benar. kan Betul. AI sekarang apa ya, dipakai buat fitnah. Iya, banyak banget sih jujur itu. Kita emang harus ya pintar-pintar lah nyari berita ya teman-teman.
kadang fitnah tuh berupa dalam video, foto, ataupun perkataan. Jadi seolah-olah tuh AI itu orang kedua dari permasalahan orang tersebut. Padahal ya itu AI gitu, bukan orang tersebut. Gitu. Jadi gunain secara bijak ya. Jangan sampai dampak buruknya ke kalian juga. Nah, Itu aja ingat sih. teman-teman, gunakan AI secara bijak. Bijak. Boleh gunakan AI tapi dengan bijak ya semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat dua narasumber kita. Oke, Gimana nih kajian hari ini? seru banget sih sumpah. Aku Asli. jujur ya, kita terima kasih banyak sama kasih banyak, Nabila sama Nabila, Rehan. Rehan. Karena udah mau datang ke sini nih, udah mau sharing-sharing opininya. Karena kayak nambah wawasan aku sama Jihan sih pasti. Betul banget. Mungkin buat teman-teman di rumah juga nambah wawasan banget ya teman-teman. Oke, Tapi terima kita kasih udah juga di teman-teman akhir yang udah banget nih. nonton nih sampai akhir. Kita udah di akhir acara banget nih. Udah. Serius nih, di akhir acara banget nih kita nih. Kayak nggak mau pisah gitu loh aku. Oh my god. 12 malam di sini. Kita kayak 12 jam aja boleh di sini. Ya, membeku dong. Oke, terima Ya kasih udah, lah. teman-teman makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Tetap Terus setia saksikan jadi penonton Pesona. Iya, karena di episode-episode selanjutnya bakal banyak yang nggak kalah menarik, Bakal lebih seru, informatif, bakal inspiratif. benar sekali. Tetap di Pesona, pemanis suasana. Ngobrol-ngobrol gitu, tapi jangan ngomong. Iya, cuma izinin dulu. Oh iya, bener. Tadi jujur. Iya jujur, kayak ini salah buat ini minum. Dimakan. Servat hari ini. Terima kasih. Terlalu kenceng mas. Dua kali aja. Sudah belum ya? Masih ya? Nggak tahu sih. Katanya masih terus ya. Jadi kayak kita ngobrol lagi, ngobrol terus. Ya, diminum lagi mungkin makan boleh. Aku dia minum. Kayaknya kalau aku butuh minum. Bungkus. Kembali lagi di Pesona, pemanis suasana. Nah, teman-teman, jadi kita di segmen kali ini bakalan main game nih. Tadi kan udah beropini nih narasumber kita. Sekarang kita mau seru-seruan. benar dengan main game. Tapi sebelum mulai kita bacain dulu kali ya peraturannya biar nggak bingung. boleh. Jadi nanti Jihan bakal bacain, aku dan Jihan bakal bacain beberapa pernyataan. Nah, nanti kalian bakalan milih antara dua opsi, fakta atau fiksi. Dan dijelaskan juga kenapa kalian pilih opsi itu. Benar. Langsung aja kali ya. Iya, boleh. Kita langsung aja ya. Guys, kok kita kayak kita perlu kenalan ulang nggak sih? Kayak kaku banget nih kita nih berempat nih di sini. Langsung aja ya, aku tanya pertanyaan yang pertama. Adanya keberadaan teknologi AI membantu anak-anak hingga orang dewasa untuk mencapai keberhasilannya dalam setiap aspek ataupun bidang yang ditekuni. Menurut kalian fakta atau fiksi? Menurut kalian, mungkin dari siapa dulu? nih? Dari Rehan dulu boleh? Boleh. Nanti ganti-gantian. Oke, fakta atau fiksi? Menurut aku itu fakta ya. Kita lihat realitanya. Banyak sih anak sekolah yang pakai AI untuk mencapai keberhasilannya. Misal, kalau dia ada PR kayak ngerjain soal, itu kan butuh jawaban ya. Kan Betul. kebanyakan anak sekolah zaman sekarang itu pakai AI untuk mencari jawabannya. Nah, Bener kalau sih, orang dewasa bener. kayak cari kerja. Nah, bisa aja tuh dia cari informasi mengenai jawaban-jawaban interview gitu buat Interview. kerja. Nah, Betul. gitu. Makanya dia jadi anak-anak dari anak-anak sampai orang dewasa itu mampu
mampu untuk mencapai keberhasilannya dengan menggunakan artificial intelligence. Tapi jujur aku juga kadang Suka merasa sih kayak, aduh kecintaan banget nih sama AI, harus di stop gitu. Nah lanjut nih ke Nabila. sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku lebih fiksi sih. Oh. Karena gini, kalau menurut aku mungkin AI emang ngebantu kita nih di sekolah ataupun kalau kita lagi berorganisasi atau yang di luar-luar gitu. Cuma menurut aku nggak segala aspek juga sih. Kayak mungkin beberapa aspek iya. Cuma kalau segala aspek kita masih butuh wadah buat dikembangin lagi. Pastinya dari sekolah terus ekstrakurikuler gitu. Kita butuh buat wadah tersebut. Kalau AI aja kan sebaik lagi itu cuma satu arah. Iya, Dan benar. kita juga nggak bisa ngomong Betul. sama satu arah aja kayak gitu. Benar-benar. Berarti emang sebenarnya fakta dan fiksi sih tengah-tengah lah ya. Tengah gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. AI mampu memenuhi kebutuhan akademik untuk anak-anak yang ingin belajar. Fakta atau fiksi? Dari Nabila dulu boleh. Oke, kalau dari aku fakta. Karena kalau AI itu kan yang seperti kita tahu itu ngebantu banget ya Iya, benar. buat kita belajar yang mau berkembang. Nah, kalau misalnya kita emang punya basic pintar ataupun biasa-biasa aja sebenarnya bisa dibantu AI. Kita bisa tulis dulu nih prompt yang kita mau. Dengan ini juga kita bisa baca dan dikasih tahu gimana sih penjelasannya. Cuma yang perlu kita catat adalah itu hoax apa enggak. Kita harus pastiin dulu itu benar-benar yang di realnya atau enggak gitu. Itu pasti akan ngebantu beberapa orang buat belajar. Kayak yang aku sebutin tadi ya, kayak yang aku bilang, aku kayak ngerasa kecintaan banget sama AI. Jadi harus di stop gitu. Kalau dari Rehan sendiri, Dari aku sama juga nih kayak Nabila, fakta ya teman-teman. Kenapa? Karena emang benar-benar AI ini ngebantu banget, apalagi buat anak sekolah kayak aku gitu kan. Pastinya ya butuh bantuan untuk mencari jawaban. Tapi kalau misalnya kita menggunakan AI secara bijak yang tadi aku sudah jelaskan, kita bakalan mahamin dulu nih. Jadi harus disaring dulu sebelum kita menerima informasi dari AI begitu. ya sebenarnya balik lagi sih ke kitanya, Ke kitanya, sendiri. ke diri Harus sendiri. bijak ya teman-teman buat ngegunain AI ini. Kita lanjut ya pertanyaan ketiga nih. Tiga, lanjut. Di masa depan, semua mata pelajaran akan diajarkan oleh AI tanpa campur tangan guru. Menurut kalian fakta atau fiksi? Mulai Eh, dari Rehan dulu. Siapa aja deh? aja deh, terserah Sweet deh. deh, kalau enggak deh. Sweet dulu deh. Sweet deh. Ya, Nah, dari mana nih? Dari Boleh mana, yuk? dari yang menang, boleh dari yang menang. Ya. Kalau menurut aku sebenarnya antara kita kan nggak bisa memprediksi nih. Iya. Cuma itu fiksi sih harusnya. Karena kalau kita lihat pendidikan di Indonesia, kita masih butuh komunikasi dua arah. Mungkin kalau di negara-negara maju udah bisa ya. Mereka karena emang dasarnya udah diajarin yang benar-benar bagus gitu dari negaranya. Cuma kalau dari Indonesia sendiri kayaknya benar-benar harus tetap ada guru. Cuma memang kita gak boleh kudet juga gitu. Kita harus tetap belajar perkembangan zaman, cuma diiringi juga konseling sama guru gimana baiknya. Terus juga yang di negara-negara maju tuh mereka majunya udah sampai mana, kita perlu tahu sebagai siswa biar kita juga kalau biasanya kan kalau ibu-ibu tuh ini ya ngelihat handphone atau edit-edit tuh kurang jago gitu kan karena Iya, dia benar, udah benar. kudet Benar, gitu. benar, benar. Tapi kita sebagai anak-anak yang udah tahu perkembangan AI otomatis harus bisa lebih paham gitu soal yang kayak gitu. Oke. Lanjut, aku setuju. Setuju, Lanjut, kan? lanjut Setuju banget. sama Rehan. Waduh, gimana ya? Aku juga setuju sih sama pendapatnya Bila Pardian. Kenapa ya? Karena emang AI ini juga dibutuhkan juga kan. Emang udah kalau di era sekarang emang kayak udah merekat gitu kan di hati kita semua ya. Melekat ya nggak sih? Kayak yang aku bilang tadi, kecintaan sama AI. Oke. Selain itu, selain menggunakan AI, tapi kan kita juga perlu guru ya. Karena AI itu nggak bisa ngebimbing. Maksudnya kita nggak bisa ngerasain dia lagi ngebimbing kita gitu. Jadi kita nggak bisa merasakan apa yang AI rasakan. Maksudnya kayak misalnya kalau ada guru, maksudnya kita bisa ngerasa nih kayak kita tuh ngerasa kalau ada komunikasi kedua arah. Iya, gitu, komunikasi kita, dua arah. gitu. Jadi kayak guru itu bisa melatih karakter dari kita sendiri. Ya, itu juga kayak di sekolah guru juga ngajarin selain karakter, dia juga ngajarin sikap atau emosi dari kitanya gitu loh. Dan Ya, juga bener. kalau di sekolah kan apa ya, kita kan kalau presentasi kan perlu yang namanya kerjasama. Sosialisasi lah ya. Betul.
Kayak Itu juga pas presentasi kita perlu yang namanya komunikasi. Tapi kan kalau AI kan virtual ya. ya benar. Nah, jadi kayak kurang aja gitu kalau kita terlalu memprioritaskan AI. Ya oke, aku ngerti sih kayak komunikasi kayak kalau di sekolah tuh kita pasti akan komunikasi sama guru kayak gitu kan, dan komunikasi sama teman-teman. Sedangkan kalau AI ya udah kita komunikasi sama handphone gitu, sama ya robot yang ada di AI itu. Lanjut aja Lanjut ke ke pertanyaan selanjutnya. keempat ya. Siswa yang menggunakan teknologi dalam belajar cenderung memiliki nilai akademik yang lebih tinggi. Fakta atau fiksi menurut kalian? Kalau menurut aku sekarang jawabnya gini, kalian jawab dulu ini fakta atau fiksi, terus baru nanti siapa duluan yang ngejelasin opininya gitu. Oh, Oke. Kalau menurut Nabila ini fakta atau fiksi? Kalau aku fakta. fakta. Kalau Rehan? Aku juga fakta. Fakta. Oke, Rehan deh, Rehan sekarang. Tadi kan Nabila ya. Betul. Oke, secara akademik ya, aku merasakan sekali ya, kalau AI ini benar-benar membuat nilai seorang murid itu menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena kan seperti yang kita tahu, AI itu ngambil informasi dari sumber-sumber yang mungkin terpercaya, ya kan? Tapi Iya. kadang juga salah sih. Tapi harus digarisbawahi ya, yang kadang ya benar, kadang salah ya. Betul. Nah, jadi tapi secara realita orang yang memakai, maksudnya siswa maupun siswa yang memakai AI itu memiliki potensi untuk nilai yang bagus. Iya benar-benar. Betul. Aku juga ngerasain sih ada kayak mungkin orang-orang yang pakai AI terus dibandingkan sama orang yang belajar dari malam, itu terlihatlah perbedaannya. Iya kadang. Mungkin dia lebih cepet ya Bener-bener, kalau bener-bener. dia pakai AI gitu sih. Oke. Kalau Nabila sendiri? Nabila gimana? Kalau dari aku sama kan tadi kita juga ngomong fakta. Karena balik lagi kalau kita bandingin zaman dulu dan zaman sekarang, zaman dulu itu aku sering banget beli buku gitu kan. Beli Oh, iya buku, sih, benar. Dan itu harus nabung karena buku tuh mahal. Mahal. Gitu. Atau kita ngeprint. Betul, ngeprint Bener. punya teman gitu kan biasanya. Tapi sekarang di AI itu kita juga bisa nyari informasi tanpa kita baca buku gitu. Dan kita langsung ngerti karena dia benar-benar ngasih yang ringkasan terus benar-benar dapat dipahami sebagai manusia gitu kan. Iya, benar, Jadinya benar. pastinya bakal lebih cepat dan menghemat waktu. Yang biasanya kita mungkin untuk memperoleh nilai 89 itu susah, tapi sekarang gampang. Bahkan Gampang. kita bisa dapat 100 gitu kan dengan AI tersebut. Makanya sebagai realita juga iya pastinya itu bakal lebih ngebantu banget, tapi balik lagi kita harus membatasi dan gak ketergantungan banget. Iya, benar, Karena jangan- kita harus mikir gitu Benar-benar. kan. Jangan sampai kecintaan. Iya, jangan sampai kecintaan tuh Benar. guys. Kayak Laura ya, kecintaan gitu. Kayaknya AI deh yang kecintaan sama aku. Kayak pengen banget aku pakai terus gitu buat belajar. Benar. Apalagi di saat kayak harus ujian, kita kan nggak bisa pakai AI kan. Pastinya kita juga Iya, harus benar-benar. benar-benar paham apa yang kita cari kayak gitu. Kita harus paham sama pelajaran itu Pelajaran. sendiri gitu. Betul. Kita langsung lanjut aja ya kita ke pertanyaan ini, pertanyaan terakhir nih. Belajar melalui media sosial sama efektifnya dengan belajar di sekolah. Menurut kalian fakta atau fiksi? Kalau dari aku fiksi sih. Fiksi. Kalau Rehan, Aku fiksi juga. boleh deh. Siapa dulu? dulu deh? Rehan dulu deh. Oke, Rehan lagi boleh. Belajar di sosial media ataupun di realita itu sama halnya, menurut aku nggak sama ya. Karena apa? Coba kita lihat. Maksudnya kalau kita belajar di sosmed itu kita kadang paham kadang enggak kan. Iya, benar-benar. Betul banget. Kadang kita juga nggak bisa nanya gitu secara langsung. Kalau mau menanya pun itu pun dijawab apa sih kok 10 tahun ke depan. Jauh banget. Jauh ya ke depan Nggak, kan. udah nggak sekolah kali ya. Besoknya lagi. Oh. Nah, tapi kalau di sekolah kayak kita tuh bisa aja kayak diajarnya secara paham. Dia juga pasti guru tuh tahu lah gimana perasaan murid-muridnya. Pasti guru mengusahakan untuk maksudnya mengusahakan yang terbaik untuk muridnya. Jadi ya diajarkan kayak harus paham gitu. Habis itu Iya, juga benar-benar. kalau misalnya kita nanya itu bakal langsung dijawab ya gak sih? Iya, benar benar banget. Ya, Jadi kita kayak- akan langsung dapat jawabannya sih, Betul, benar. kayak kita nggak perlu nunggu-nunggu jawaban lagi, terus langsung kayak langkah-langkahnya tuh jelas kalau emang langsung di sekolah begitu. Nah, aku setuju juga sama Rehan. Setuju.
Nabila? Kalau dari aku sepakat sih sama Rehan jujur aja karena aku bukan tipikal orang yang bisa otodidak dari internet, jadi aku butuh benar-benar dijelasin gitu kan. Karena aku ibaratnya aku kalau bingung harus tanya gitu. Sedangkan kalau di internet dia tuh cepet banget ngejelasin ya gitu kan. Iya. Kita otak masih loading tapi udah sampai Z gitu ngejelasin. Kita masih di A. Kita masih di A, masih aduh loading cepet banget nih ngejelasinnya. Bahkan udah sampai di slow motion kalau di fitur YouTube sekarang ya. Iya udah 0,5 ya. Iya udah 0,5, aduh tetap nggak ngerti juga gitu kan. Jadi pastinya aku masih butuh yang tatap muka sih. Kalau misalnya di online kan, apalagi sekarang sering banget hoax gitu kan. Oh iya, Kita harus benar-benar. benar-benar ngelihat nih beritanya benar apa enggak. Terus juga ilmu-ilmu sekarang tuh benar-benar mereka nggak cari tahu detail kayak sejarah dulu kan. Iya, Kalau di SD mungkin kita masih ngerasain namanya belajar sejarah PKN tuh mulai dari mana. Nah itu lebih efektif biar kita benar-benar ngerti gitu akarnya tuh dari mana. Wah, keren banget sih, keren Banget nggak ya? Opininya parah, Jan. Keren banget opininya, Masya Allah. Parah banget, parah. Nah, kan kita udah jadi tahu nih ya pandangan dari Nabila dan Rehan tentang ya AI dan relevansi sekolah ini karena AI mendunia ya. Oke, untuk teman-teman yang masih setia nih nonton kita, jangan kemana-mana karena selanjutnya Rehan dan Nabila akan memberikan pesan singkat motivasi untuk kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis suasana. Aduh. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Nah, teman-teman, jadi kita di segmen kali ini bakalan main game nih. Tadi kan udah beropini nih narasumber kita, sekarang kita mau seru-seruan. Benar, dengan main game. Tapi sebelum mulai kita bacain dulu kali ya peraturannya biar nggak bingung. boleh. Jadi nanti Jihan bakal bacain, aku dan Jihan bakal bacain beberapa pernyataan. Nah, nanti kalian bakalan milih antara dua opsi, fakta atau fiksi. Dan dijelaskan juga kenapa kalian pilih opsi itu. Benar. Langsung aja kali. Iya, boleh. Kita langsung aja ya. Guys, kok kita kayak kita perlu kenalan ulang nggak sih? Kayak kaku banget nih kita nih berempat nih di sini. Langsung aja ya, aku tanya pertanyaan yang pertama. Adanya keberadaan teknologi AI membantu anak-anak hingga orang dewasa untuk mencapai keberhasilannya dalam setiap aspek ataupun bidang yang ditekuni. Menurut kalian fakta atau fiksi? Menurut kalian, mungkin dari siapa dulu? Dari Rehan dulu boleh? Boleh. Nanti ganti-gantian. Oke, fakta atau fiksi? Menurut aku itu fakta ya. Kita lihat realitanya. Banyak sih anak sekolah yang pakai AI untuk mencapai keberhasilannya. Misal, kalau dia ada PR ya, ngerjain soal, itu kan butuh jawaban ya. Kan Betul. kebanyakan anak sekolah zaman sekarang itu pakai AI untuk mencari jawabannya. Nah, Bener kalau sih, orang dewasa bener-bener. kayak cari kerja. Nah, bisa aja tuh dia cari informasi mengenai jawaban-jawaban interview gitu buat Interview. kerja. Nah, gitu. Makanya dia jadi anak-anak dari anak-anak sampai orang dewasa itu mampu untuk mencapai keberhasilannya dengan menggunakan artificial intelligence. Oh, tapi jujur aku juga kadang Suka merasa sih kayak aduh kecintaan banget nih sama AI. Harus di stop gitu. Nah, lanjut nih ke Nabila. sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku lebih fiksi sih. Oh. Karena gini, kalau menurut aku mungkin AI emang ngebantu kita nih di sekolah ataupun kalau kita lagi berorganisasi atau yang di luar-luar gitu. Cuma menurut aku nggak segala aspek juga sih. Kayak mungkin beberapa aspek iya. Cuma kalau segala aspek kita masih butuh wadah buat dikembangin lagi. Pastinya dari sekolah terus ekstrakurikuler gitu. Kita butuh buat wadah tersebut. Kalau AI aja kan sebaik lagi itu cuma satu arah. Iya, Dan benar. kita juga nggak bisa ngomong Betul. sama satu arah aja kayak gitu. Benar-benar. Berarti emang sebenarnya fakta dan fiksi sih tengah-tengah lah ya. Tengah gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. AI mampu memenuhi kebutuhan akademik untuk anak-anak yang ingin belajar. Fakta atau fiksi?
Dari Nabila dulu boleh. Oke. Oke, kalau dari aku fakta. Karena kalau AI itu kan yang seperti kita tahu itu ngebantu banget ya Iya, benar. buat kita belajar yang mau berkembang. Nah, kalau misalnya kita emang punya basic pintar ataupun biasa-biasa aja sebenarnya bisa dibantu AI. Kita bisa tulis dulu nih prompt yang kita mau. Dengan ini juga kita bisa baca dan dikasih tahu gimana sih penjelasannya. Cuma yang perlu kita catat adalah itu hoax apa enggak. Kita harus pastiin dulu itu benar-benar yang di realnya atau enggak gitu. Itu pasti akan ngebantu beberapa orang buat belajar. Kayak yang aku sebutin tadi ya, kayak yang aku bilang, aku kayak ngerasa kecintaan banget sama AI. Jadi harus di stop gitu. Kalau dari Rehan sendiri, Dari aku sama juga nih kayak Nabila, fakta ya teman-teman. Kenapa? Karena emang benar-benar AI ini ngebantu banget, apalagi buat anak sekolah kayak aku gitu kan. Pastinya ya butuh bantuan untuk mencari jawaban. Tapi kalau misalnya kita menggunakan AI secara bijak yang tadi aku sudah jelaskan, kita bakalan mahamin dulu nih. Jadi harus disaring dulu sebelum kita menerima informasi dari AI begitu. ya sebenarnya balik lagi sih ke kitanya Ke kitanya, sendiri, ke diri harus sendiri. bijak ya teman-teman buat ngegunain AI ini. Kita lanjut ya pertanyaan ketiga nih. 3 lanjut. Di masa depan, semua mata pelajaran akan diajarkan oleh AI tanpa campur tangan guru. Menurut kalian fakta atau fiksi? Boleh Eh, dari Rehan dulu. Siapa aja deh? aja deh, terserah Sweet deh. deh, kalau enggak deh. Sweet dulu deh. Sweet deh. Ya, Nah, dari mana nih? Dari mana, Boleh yuk? dari yang menang, boleh dari yang menang. Ya. Kalau menurut aku sebenarnya antara kita kan nggak bisa memprediksi nih. Iya. Cuma itu fiksi sih harusnya. Karena kalau kita lihat pendidikan di Indonesia, kita masih butuh komunikasi dua arah. Mungkin kalau di negara-negara maju udah bisa ya. Mereka karena emang dasarnya udah diajarin yang benar-benar bagus gitu dari negaranya. Cuma kalau dari Indonesia sendiri kayaknya benar-benar harus tetap ada guru. Cuma memang kita gak boleh kudet juga gitu. Kita harus tetap belajar perkembangan zaman, cuma diiringi juga konseling sama guru gimana baiknya. Terus juga yang di negara-negara maju tuh mereka majunya udah sampai mana, kita perlu tahu sebagai siswa biar kita juga kalau biasanya kan kalau ibu-ibu tuh ini ya ngelihat handphone atau edit-edit tuh kurang jago gitu kan karena Iya, dia benar-benar. udah kudet Benar, gitu. benar, benar. Tapi kita sebagai anak-anak yang udah tahu perkembangan AI otomatis harus bisa lebih paham gitu soal yang kayak gitu. Oke. Lanjut, aku setuju. Setuju, Lanjut, kan? lanjut Setuju banget. sama Rehan. Waduh, gimana ya? Aku juga setuju sih sama pendapatnya Nabila Pardian. Kenapa ya? Karena emang AI ini juga dibutuhkan juga kan. Emang udah kalau di era sekarang emang kayak udah merekat gitu kan di hati kita semua Udah ya. melekat ya nggak sih? Kayak yang aku bilang tadi, kecintaan sama AI. Oke. Selain itu, selain menggunakan AI, tapi kan kita juga perlu guru ya, karena AI itu nggak bisa ngebimbing, maksudnya kita nggak bisa ngerasain dia lagi ngebimbing kita gitu. Jadi kita nggak bisa merasakan apa yang AI rasakan, maksudnya kayak misalnya kalau ada guru, maksudnya kita bisa ngerasa nih kayak kita tuh ngerasa kalau ada komunikasi kedua arah. Iya, ya, Nabila komunikasi Pardian dua sebutkan, arah. gitu. Jadi kayak guru itu bisa melatih karakter dari kita sendiri. Ya itu juga kayak di sekolah guru juga ngajarin, selain karakter dia juga ngajarin sikap atau emosi dari kitanya gitu loh. Dan Ya, juga bener. kalau di sekolah kan apa ya, kita kan kalau presentasi kan perlu yang namanya kerjasama. Iya, sosialisasi Iya, lah ya. betul. Kayak Itu juga pas presentasi kita perlu yang namanya komunikasi. Tapi kan kalau AI kan virtual ya. ya benar. Nah, jadi kayak kurang aja gitu kalau kita terlalu memprioritaskan AI. Ya oke, aku ngerti sih kayak komunikasi, kayak kalau di sekolah tuh kita pasti akan komunikasi sama guru kayak gitu kan, dan komunikasi sama teman-teman. Sedangkan kalau AI ya udah kita komunikasi sama handphone gitu, sama ya robot yang ada di AI itu. Lanjut aja Lanjut ke ke pertanyaan selanjutnya. keempat ya. Siswa yang menggunakan teknologi dalam belajar cenderung memiliki nilai akademik yang lebih tinggi. Fakta atau fiksi menurut kalian? Kalau menurut aku sekarang jawabnya gini, kalian jawab dulu ini fakta atau fiksi, terus baru nanti siapa duluan yang ngejelasin opininya gitu. Oh, Oke. Kalau menurut Nabila ini fakta atau fiksi? Kalau aku fakta. fakta. Kalau Rehan? Aku juga fakta. Fakta. Oke, Rehan deh, Rehan sekarang. Tadi kan Nabila ya. Iya, betul. Oke,
Oke, secara akademik ya, aku merasakan sekali ya, kalau AI ini benar-benar membuat nilai seorang murid itu menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena kan seperti yang kita tahu, AI itu ngambil informasi dari sumber-sumber yang mungkin terpercaya, ya kan? Tapi Iya. kadang juga salah sih. Tapi harus digarisbawahi ya, yang kadang ya benar, kadang salah, ya. Betul. Nah, jadi tapi secara realita orang yang memakai, maksudnya siswa maupun siswa yang memakai AI itu memiliki potensi untuk nilai yang bagus. Iya, benar-benar. Betul. Aku juga ngerasain sih ada kayak mungkin orang-orang yang pakai AI terus dibandingkan sama orang yang belajar dari malam, itu terlihatlah perbedaannya. Iya, kadang Mungkin dia lebih cepet ya Bener-bener, kalau bener-bener. dia pakai AI gitu. Gitu sih. oke. Kalau Kak Nabila Kalau sendiri? Nabila gimana? Kalau dari aku sama kan tadi kita juga ngomong fakta. Karena balik lagi kalau kita bandingin zaman dulu dan zaman dulu itu aku sering banget beli buku gitu kan. Oh, Beli iya buku, sih, benar. Dan itu harus nabung karena buku tuh mahal. Mahal. Gitu kan. Atau kita ngeprint. Betul, ngeprint Bener. punya teman gitu kan biasanya. Tapi sekarang di AI itu kita juga bisa nyari informasi tanpa kita baca buku gitu. Dan kita langsung ngerti karena dia benar-benar ngasih yang ringkasan terus benar-benar dapat dipahami sebagai manusia gitu kan. Iya, benar, Jadinya benar, pastinya bakal lebih cepat dan menghemat waktu. Yang biasanya kita mungkin untuk memperoleh nilai 89 itu susah, tapi sekarang gampang. Bahkan Gampang. kita bisa dapat 100 gitu kan dengan AI tersebut. Makanya sebagai realita juga iya pastinya itu bakal lebih ngebantu banget. Tapi balik lagi kita harus membatasi dan gak ketergantungan banget. Iya, benar, Karena jangan- kita harus mikir gitu Benar-benar. kan. Jangan sampai kecintaan. Iya, jangan sampai kecintaan tuh Benar. guys. Kayak Laura ya, kecintaan gitu. Kayaknya AI deh yang kecintaan sama aku. Kayak pengen banget aku pakai terus gitu buat belajar. Benar. Apalagi di saat kayak harus ujian, kita kan nggak bisa pakai AI kan. Pastinya kita juga Iya, harus benar-benar. benar-benar paham apa yang kita cari. Kayak gitu. Kita harus paham sama pelajaran itu Pelajaran. sendiri gitu. Betul. Kita langsung lanjut aja ya kita ke pertanyaan ini, pertanyaan terakhir nih. Belajar melalui media sosial sama efektifnya dengan belajar di sekolah. Menurut kalian fakta atau fiksi? Kalau dari aku fiksi sih. Fiksi. Kalau Rehan, Aku fiksi juga. boleh deh. Siapa dulu? dulu deh? Rehan dulu deh. Oke, Rehan lagi boleh. Belajar di sosial media ataupun di realita itu sama halnya. Menurut aku nggak sama ya. Karena apa? Coba kita lihat. Maksudnya kalau kita belajar di sosmed itu kita kadang paham kadang enggak kan. Iya, benar-benar. Betul banget. Kadang kita juga nggak bisa nanya gitu secara langsung. Kalau mau menanya pun itu pun dijawab apa sih kok 10 tahun ke depan. Jauh banget. Jauh ya ke depan kan. Udah nggak sekolah kali ya. Besoknya lagi. Oh. Nah, tapi kalau di sekolah kayak kita tuh bisa aja kayak diajarnya secara paham. Dia juga pasti guru tuh tahu lah gimana perasaan murid-muridnya. Pasti guru mengusahakan untuk maksudnya mengusahakan yang terbaik untuk muridnya. Jadi ya diajarkan kayak harus paham gitu. Habis itu Iya, juga benar-benar. kalau misalnya kita nanya itu bakal langsung dijawab ya gak sih? Iya, benar benar banget. Ya, Jadi kita kayak- akan langsung dapat jawabannya sih, Betul, benar. kayak kita nggak perlu nunggu-nunggu jawaban lagi, terus langsung kayak langkah-langkahnya tuh jelas kalau emang langsung di sekolah begitu. Nah, aku setuju juga sama Rehan. Setuju. Nabila? Kalau dari aku sepakat sih sama Rehan jujur aja karena aku bukan tipikal orang yang bisa autodidak dari internet, jadi aku butuh benar-benar dijelasin gitu kan. Karena aku ibaratnya aku kalau bingung harus tanya gitu. Sedangkan kalau di internet dia tuh cepet banget ngejelasinnya gitu kan. Iya. Kita otak masih loading tapi udah sampai Z gitu ngejelasin. Kita masih di A. Kita masih di A, masih aduh loading cepet banget nih ngejelasinnya. Bahkan udah sampai di slow motion kalau di fitur YouTube sekarang ya. Iya, udah Iya. 0,5 ya. Iya udah 0,5, aduh tetap nggak ngerti juga gitu kan. Jadi pastinya aku masih butuh yang tatap muka sih. Kalau misalnya di online kan, apalagi sekarang sering banget hoax gitu kan. Oh iya, Kita harus benar, benar-benar ngelihat nih beritanya benar apa enggak. Terus juga ilmu-ilmu sekarang tuh benar-benar mereka nggak cari tahu detail kayak sejarah dulu kan. Iya. Kalau di SD mungkin kita masih ngerasain namanya belajar sejarah PKN tuh mulai dari mana. Nah itu lebih efektif biar kita benar-benar ngerti gitu akarnya tuh dari mana. Wah, keren banget sih, keren Banget nih. Opininya parah, Jan. Keren banget opininya, Masya Allah. Parah banget, parah. Nah, kan kita udah jadi tahu nih ya pandangan dari Nabila dan Rehan tentang
ya AI dan relevansi sekolah ini karena AI mendunia ya. Oke, untuk teman-teman yang masih setia nih nonton kita, jangan kemana-mana karena selanjutnya Rehan dan Nabila Nabila akan memberikan pesan singkat motivasi untuk kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Nah teman-teman, aduh sedih nggak sih kak? Udah Sedih segmen akhir nih terakhir. ya. Bohong guys, aku nggak sedih, aku seneng soalnya udah mau kelar. Nggak bohong, aku sedih dikit karena udah mau berakhir episode kali ini ya. Tapi sebelum episode kali ini selesai berakhir nih, selesai. Kita, kita mau mau dengar dulu. pesan dari Nabila dan Rehan. Dari kalian, apakah ada pesan buat teman-teman nih yang mungkin lagi nonton acara ini tentang era AI yang sekarang ini? Pesannya buat teman-teman dari kalian berdua. Coba dulu nih. Ya. Ya, sweet lagi deh, sweet lagi. Boleh deh, sweet lagi deh. Yang menang duluan ya. Ya, Nah. Oke. Oke. Coba deh. Oke. Kalau dari aku pesan buat teman-teman semua yang nonton, boleh banget teman-teman pakai AI karena bagi kita nggak boleh kudet ya, kita nggak boleh ketinggalan zaman karena agaknya Indonesia emang kurang gitu kan pengetahuannya dibanding negara-negara maju. Cuma kita tetap harus bisa dan tahu mengenai AI. Cuma jangan sampai kalian ketergantungan karena balik lagi kita harus tetap berpikir mengenai otak kita, logika kita harus tetap bisa diasah biar kita bisa lebih maju lagi untuk pembelajaran, otomatis bisa mencapai nanti kuliah, sarjana dan lain-lain. Pokoknya benar-benar harus semangat untuk sekolah. Oke, keren banget. keren Kalian banget. tepuk tangan dulu nggak sih? Pesannya untuk teman-teman. Lanjut kali ya, pesan dari Raihan. Oke, pesan dari aku, tolong gunain AI secara bijak. Jadi jangan untuk copying aja, tapi kalian perlu paham, perlu menyaring informasi dari AI. Kenapa? Kalau kalian nggak hati-hati, dampak buruknya juga ke kalian teman-teman. Dan juga benar-benar. kan Betul. AI sekarang apa ya dipakai buat fitnah. Iya, Iya, banyak banget sih banyak. jujur itu. Kita emang harus ya pintar-pintar lah nyari berita ya teman-teman. Kadang fitnah tuh berupa dalam video, foto, ataupun perkataan. Jadi seolah-olah tuh AI itu orang kedua dari permasalahan orang tersebut. Padahal ya itu AI gitu, bukan orang tersebut. Gitu. Jadi gunain secara bijak ya. Jangan sampai dampak buruknya ke kalian juga. Nah, Itu aja ingat sih. teman-teman, gunakan AI secara bijak. Bijak. Boleh gunakan AI tapi dengan bijak ya semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat dua narasumber kita. Oke, Gimana nih kajian hari ini? seru banget sih sumpah. Aku jujur ya, kita terima kasih banyak sama kasih banyak, Nabila sama Nabila, Rehan. Rehan. Karena udah mau datang ke sini nih, udah mau sharing-sharing opininya. Karena kayak nambah wawasan aku sama Jihan sih pasti. Betul banget. Mungkin buat teman-teman di rumah juga nambah wawasan banget ya teman-teman. Oke, Tapi terima kita kasih udah juga di teman-teman akhir yang udah banget nih. nonton nih sampai akhir. Kita udah di akhir acara banget nih. Serius nih, di akhir acara banget nih kita nih. Kayak nggak mau pisah gitu loh aku. Oh my god. 12 malam di sini. Kita kayak 12 jam aja boleh di sini. Ya, membeku dong. Oke, terima Ya kasih udah, lah. teman-teman makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Tetap Terus setia saksikan jadi penonton Pesona. Iya, karena di episode-episode selanjutnya bakal banyak yang gak kalah menarik, Bakal lebih seru, informatif. bakal inspiratif. Benar sekali. Tetap di Pesona, Pemanis Suasana.